Memang saat ini terjadi apa yang disebut sebagai media shifting ya, Bung Rocky. Orang banyak beralih ke media sosial, media konvensional mulai ditinggalkan, begitu juga dengan pemasang iklan. Dan biasanya sekarang ini salah satu pemasang iklan yang masih tersisa, masih setia ke media konvensional itu adalah pemerintah gitu ya. Dan ini cukup besar. Karena itu mereka menjadikan para media ini kemudian melakukan kompromi-kompromi editorial. Selain itu juga faktanya bahwa media di Indonesia itu juga dikuasai oleh pemilik modal, seperti saya kata-kata tadi, ada yang jadi ketua umum parpol, bagian dari kekuasaan, atau ya kalau tidak mereka harus berbaik-baik dengan kekuasaan. Tetapi saya juga kira kita juga harus kritis ya soal media sosial ini. Sama seperti halnya media konvensional, dia mempunyai dua sisi mata uang. Di media sosial prinsipnya informasi itu harusnya menjadi setara, tapi bersama dengan itu kan berarti penguasa dan pemilik modal juga bisa melakukan mobilisasi mobilisasi media sosial ini dengan membayar para buzzer. Sorry, tadi saya lupa. Sekarang saya ingat. Penulisnya adalah Nicholas Carr. Judul bukunya adalah Superboom, yang isinya ulasan terhadap sikap dari media massa yang seolah-olah menghubungkan warga negara, tapi sebetulnya dia sedang memecah warga negara. Judul buku itu How Technologies of Connection Tear Us Apart. Bagaimana teknologi informasi yang harusnya menghubungkan suara-suara warga negara justru memecah belah tuh. Dan ini penanda pertama betapa kita masuk di dalam kebebasan informasi dengan sistem informasi yang bisa disebarkan secara merata melalui teknologi sosial media, tapi justru dipakai untuk menghalangi pemberitaan yang sifatnya substansial tuh. Beberapa podcast yang kita tahu didanai oleh Mulyono atau geng Mulyono itu setiap hari membahas hal tentang mahasiswa tapi dengan nada negatif. Kita lihat bagaimana podcast-podcast ini mengoperasikan pikiran mereka dengan menunggang pada para interpreter komunikasi, para pakar atau influencer yang memang hanya mau melihat sisi negatif dari gerakan mahasiswa kan. Jadi gerakan mahasiswa itu tidak pernah melakukan hal yang negatif. Karena bagi mereka yang negatif itu justru ada ekses dari gerakan mereka kan. Dan itu yang dieksploitasi itu. Bahwa ada bentrok, bahwa ada kerusuhan kecil, bahwa tidak sopan kata-kata mahasiswa, bahwa poster-posternya bahwa mahasiswa itu udah tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, hilang luhur. Kan itu yang mereka eksploitasi kan. Padahal tuntutan mahasiswa adil Presiden Jokowi itu ada tuntutan etis yang dengan moral yang tinggi mereka ambil risiko, bahkan mereka tahu mereka bisa dipecat dari universitas kalau terus melakukan itu kan. Tetapi media-media ini betul-betul jadi penunggu amplop dan menanti apa kejadian negatif dari gerakan mahasiswa. Demonya yang teknis demonya yang mereka beritakan, bukan tuntutan demonya tuh. Dengan mudah kita pergoki begitu banyak buzzer yang masih dipelihara oleh Mulyono dan begitu banyak pemimpin redaksi yang juga tidak punya asas kepublikan tuh. Jadi publicity bagi mereka itu mempubliskan sesuatu yang negatif dari gerakan mahasiswa. Padahal bagian yang sangat fundamental dari tema gerakan itu tidak dibahas oleh meja-meja redaksi. Nah, di situ kita mulai melihat betapa media massa kita itu justru menurut buku atau teori dari Nicholas Carr tadi itu justru memecah belah kesosialan manusia, memecah belah prinsip penuntutan keadilan. Jadi sekali lagi teknologi yang dikuasai oleh media massa ini, terutama yang mainstream itu, tidak dipakai untuk mendemokratisasikan opini publik, tapi justru untuk mencegah opini demokratis itu beredar di publik. Nah, itu namanya paradoks kedunguan dari media-media mainstream.